Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indah Saputri dengan NIM 18038420265. Program Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur saya dalam tugas Seminar Pendidikan Matematika yang berjudul Pemanfaatan Model Pembelajaran Blended Learning dalam Pembelajaran Matematika pada Masa Pandemi COVID-19. Adapun 3 komponen yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Indonesia kini telah masuk ke dalam daftar keadaan darurat nasional akibat wabah COVID-19. Virus ini adalah penyakit jenis baru yang belum terdeteksi sebelumnya. Terhitung sejak Desember 2019, wabah ini mulai menggemparkan dunia dan mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Hingga saat ini, kasus COVID-19 mengalami peningkatan yaitu semakin memasuki angka yang cukup tinggi berdasarkan data gugus tugas percepatan COVID-19 pada laman covid19.go.id. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja pemerintah tidak tinggal diam dan mengambil langkah untuk mencari solusi bagaimana cara memutuskan rantai penularan COVID-19. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan PSBB. Sejak PSBB diberlakukan, pemerintah menginstruksikan untuk semua kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah secara daring. Pembelajaran daring sederhananya dapat diartikan sebagai sebuah sistem kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung, melainkan melalui jaringan internet. Kusumawardhani dalam penelitiannya tahun 2020 menyebutkan pembelajaran sebagai bagian dari e-learning atau pembelajaran elektronik. Tidak bisa dipungkiri, sifat internet yang dapat membawa manusia menembus ruang dan waktu sangat membantu kita untuk tetap dapat menjalankan aktivitas. Pembelajaran daring ini sangat dibutuhkan sarana dan prasarana berupa laptop, smartphone, dan kuota internet. Hal ini dilakukan agar siswa tetap mendapatkan pendidikan. Namun, pembelajaran secara daring bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam mata pelajaran yang masih saja dianggap sulit oleh peserta didik. Salah satunya adalah pembelajaran matematika. Matematika adalah ilmu yang berkesinambungan. Artinya, jika kita tidak memahami salah satu dari banyaknya konsep, maka pada konsep lainnya akan mengalami suatu masalah. Menurut Gunawan, dalam penelitian Nasrullah tahun 2014, matematika sendiri tumbuh sebagai ilmu yang kaya akan berbagai teori. Beberapa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika sesungguhnya merupakan mata pelajaran yang melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, menyatakan buah pikirannya baik dalam lisan maupun tulisan secara sistematis, logis, dan lugas. Pada masa pandemik yang mengharuskan siswa belajar secara daring, membuat guru, khususnya pada bidang matematika, harus lebih kreatif lagi. Salah satunya adalah memilih model pembelajaran agar tujuan pembelajaran matematika tersebut dapat tercapai dengan baik. Model pembelajaran yang dapat diterapkan pada masa pandemi saat ini adalah model pembelajaran blended learning. Menurut Yuyu Yuliati dan Dudu Suhandi, tahun 2020 mengatakan bahwa pembelajaran blended learning adalah kegiatan pembelajaran dengan memadukan kegiatan tatap muka dan pembelajaran online. Maka diharapkan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan memberikan kesempatan pada siswa secara lebih luas untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, serta
mengakses berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk memahami materi ajar. Pada model pembelajaran blended learning, siswa tidak hanya dapat terpaku dalam materi yang diberikan saja, tetapi juga dapat mencari materi dengan berbagai cara, salah satunya secara online, membuka website, dan media tutorial pembelajaran lainnya. Pembahasan pertama, makna blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blend dan learning. Blend berarti campuran atau gabungan, sedangkan learning memiliki makna umum yakni belajar. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pembelajaran yang mengandung arti pencampuran atau penggabungan yakni antara satu pola dengan pola yang lainnya. John Merrow dalam penelitian Stacker pada tahun 2012 mengatakan bahwa blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran tradisional dan lingkungan pembelajaran elektronik. Blended learning ini sendiri merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer, khususnya internet, yang dijadikan sebagai sumber belajar. Proses belajar mengajar menggunakan blended learning merupakan pembelajaran model baru dan jarang digunakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembelajaran tidak terpusat pada guru sehingga kreativitas siswa dapat berkembang. Selain itu juga akan tercipta proses belajar mengajar yang efektif, sehingga dapat memperbesar minat dan hasil belajar siswa. Penggunaan media berbasis teknologi memungkinkan pembelajaran dilakukan lebih bervariasi sehingga tidak membosankan. Maka blended learning dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan belajar secara online melalui penggunaan fasilitas atau media internet. Selain tuntutan perkembangan teknologi yang semakin luas, penggabungan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online tersebut merupakan sebuah inovasi baru dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pembahasan selanjutnya tentang penerapan model blended learning pada pembelajaran matematika secara daring. Pembelajaran daring merupakan suatu solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan media online dan jaringan internet yang tentu saja dilakukan oleh seluruh siswa dan mahasiswa di seluruh wilayah tanpa tatap muka secara langsung. Pembelajaran daring ini sangat dibutuhkan sarana dan prasarana berupa komputer atau laptop, smartphone, atau bantuan kuota internet dari pemerintah. Selain sarana dan prasarana tersebut, hal yang dapat membantu menghidupkan semangat belajar para siswa adalah adanya kreativitas seorang guru dalam pemberian materi pembelajaran kepada siswa. Salah satunya dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan perkembangan zaman dan situasi pandemi saat ini. Pembelajaran daring ini sebenarnya juga memiliki kelemahan, salah satunya pada tingkat pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. Contohnya pada pembelajaran matematika yang dilakukan secara online. Matematika merupakan mata pelajaran yang menjadi momok bagi para siswa karena mereka seringkali merasa kesulitan dalam mempelajari, memahami, dan mendeskripsikan serta menghafal rumus-rumus matematika yang begitu banyak. Sehingga hal tersebut membuat para siswa bosan hingga malas belajar. Disinilah peran guru yang kreatif harus dimanfaatkan, misalnya dalam pemilihan model pembelajaran yaitu blended learning. Karena blended learning merupakan perpaduan antara tatap muka menggunakan aplikasi ataupun secara langsung di kelas. Model pembelajaran blended learning ini dalam pelaksanaannya
memanfaatkan teknologi komputer atau smartphone, khususnya internet yang dijadikan sebagai sumber belajar. Pada saat pembelajaran matematika dilakukan secara online, maka siswa dapat memanfaatkan media pembelajaran dan aplikasi lainnya untuk berkomunikasi, serta memahami suatu materi dengan berbagai platform. Misalnya, dengan menonton video pembelajaran matematika atau penggunaan aplikasi lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Maka hal ini dapat menimbulkan kemandirian belajar serta inovasi baru bagi para siswa yang dapat mendukung berlangsungnya proses pembelajaran dengan model blended learning. Model pembelajaran ini dapat dijadikan strategi belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memadukan pembelajaran berbasis tatap muka dengan pembelajaran berbasis IT yang dilakukan secara daring, khususnya dalam pembelajaran matematika. Adapun kelebihan dari model blended learning yang diungkapkan dalam penelitian Husamah tahun 2014 yaitu yang pertama, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Nah, pada saat pembelajaran dilakukan secara tatap muka ini, biasanya peserta didik itu difokuskan oleh guru yang ada di kelas dan buku panduan saja. Hal ini membuat peserta didik sedikit bosan, apalagi jika guru tersebut menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi. Dengan adanya pembelajaran secara online, kini peserta didik dapat lebih mandiri untuk belajar dan mencari sumber materi yang diinginkan melalui berbagai media. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik dalam memahami suatu materi. Kelebihan yang kedua yaitu peserta didik dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan pendidik atau peserta didik lain yang tidak harus dilakukan saat di kelas atau tatap muka. Nah, pada pembelajaran online semua dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa ada batas waktu. Misal, dalam pembelajaran dirasa ada yang kurang dimengerti, kita bisa berdiskusi dengan teman atau guru pada saat di luar kelas, melalui WhatsApp, video call, atau media lainnya. Kelebihan yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pendidik. Yang keempat, pendidik dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Kemudian, adapun kekurangan menggunakan model pembelajaran blended learning yang diungkapkan dalam penelitian Afroh Nailil Hikmah dan Ibnu Jutzaifah tahun 2020. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit ditetapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti komputer dan akses internet. Kekurangan yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Maka diharapkan dalam pembelajaran model blended learning ini, kita bisa sambil belajar dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat model pembelajaran blended learning. Selain kelebihan dan kekurangan, tentu saja ada manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta didik dalam penggunaan model pembelajaran blended learning. Salah satunya yang pertama yaitu proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Nah, ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka di sekolah, waktu pembelajaran akan dibatasi oleh jam sekolah yang telah ditetapkan, sehingga cukup kurang untuk materi yang mungkin sedikit lebih sulit untuk dipelajari secara cepat. Namun, jika pada pembelajaran online, waktu pembelajaran
dapat dilakukan kapan saja dengan memanfaatkan media online, sehingga peserta didik juga dapat lebih rileks dan bersemangat lagi dalam belajar. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan peserta didik. Pembelajaran daring yang sedang kita jalani sekarang ini tentu saja memerlukan media pembelajaran bagi guru dan peserta didik untuk berkomunikasi. Banyaknya aplikasi yang sangat bermanfaat akan mempermudah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh. Seperti yang kita ketahui, media online, jaringan internet itu tidak memiliki batasan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, membantu memotivasi keaktifan peserta didik untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran online akan membuat peserta didik lebih termotivasi untuk berkembang dan mencari hal-hal baru melalui platform yang ada. Sehingga siswa tidak hanya bergantung oleh pemberian materi dari guru, maka hal ini akan membentuk sikap kemandirian siswa dalam belajar. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kemudahan belajar sehingga peserta didik puas dalam belajar. Dengan memanfaatkan teknologi serta jaringan internet, apapun dapat dilakukan dengan mudah, termasuk dalam hal belajar. Peserta didik dapat dengan mudah mengeksplor bahan atau materi yang ingin dipelajari tanpa adanya batasan sumber, sehingga peserta didik merasa puas dalam belajar karena apa yang dicari bisa dengan mudah didapatkan. Masuk ke poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Model pembelajaran blended learning ini merupakan model pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yang menuntut siswa untuk dapat mengeksplor kegiatan pembelajaran lebih kreatif dan inovatif lagi. Dari pemaparan poin pembahasan, blended learning termasuk model pembelajaran yang cocok untuk digunakan pada saat pandemi seperti saat ini. Terlihat bahwa banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh siswa ketika harus belajar jarak jauh. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, diharapkan bahwa dalam pemanfaatan model pembelajaran blended learning ini dapat menjadi strategi pembelajaran yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.